Selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini Rabu 14 Mei 2025, Gema Kabar Baik menyapa kita bersumber dari santapan harian dan diberi judul Ambisi yang Dikuduskan. Ambisi yang dikuduskan. Pembacaan Alkitab hari ini terambil di dalam Bilangan pasalnya yang ke-16. Bilangan pasalnya yang ke-16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-50. Akan dibacakan bagi kita Bilangan pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-1 dan ayatnya yang ke-2. Demikian firman Tuhan. Korah bin Yizar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa. Beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, "Sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan?" Ketika mendengar hal itu, sujudlah. Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia. Kalau kita melihat ayatnya yang ke-46, Musa berkata demikian. Berkatalah Musa kepada Harun, "Ambillah perbaraan, bubuhlah api ke dalamnya dari atas mezbah, dan taruhlah ukupan, dan pergilah dengan segera kepada umat itu dan adakanlah pendamaian bagi mereka. Sebab murka Tuhan telah berkobar dan tulah sedang mulai." Maka Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa, dan berlarilah ia ke tengah-tengah jemaah itu, dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu. Lalu dibubunyalah ukupan, dan diadakannyalah pendamaian bagi bangsa itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari ayat firman Tuhan ini, sekali lagi judul Gema Kabar Baik menyapa kita adalah ambisi yang dikuduskan. Dari bacaan ini kita melihat bahwa ada sekelompok orang yang memiliki ambisi yang salah. Orang-orang ini menghasut 250 pemimpin umat Israel untuk menggugat otoritas Musa dan Harun. Mereka berdalih seluruh jemaat adalah kudus dan dapat melakukan pekerjaan Musa dan Harun. Mereka adalah Korah, Datan, Abiram, dan On. Korah berasal dari suku Lewi. Suku ini bertugas di kemah suci, memeriksa kurban umat, dan mengawasi peribadahan Israel. Mereka sebenarnya diperbolehkan mendekat berdiri di hadapan Tuhan, namun ia menuntut pangkat imam lagi. Datan, Abiram, dan On berasal dari suku Ruben. Mereka merasa memiliki keistimewaan khusus dalam hierarki bangsa Israel. Komplain mereka adalah Musa tidak kompeten membawa mereka ke tanah perjanjian. Alhasil, sikap mereka adalah tidak mau menghormati Musa. Bapak Ibu Saudara, Korah gagal memahami bahwa menjadi imam adalah perihal penetapan dan pengutusan oleh Allah. Karena itu Allah menghukum mereka dengan keras, sebab mereka pada dasarnya sedang melawan Allah sendiri. Ketidakpuasan dan ambisi yang tidak terkendali membawa kepada pemberontakan dan kehancuran.
Korah, Datan, Abiram, dan On tidak hanya merusak hubungan mereka dengan Musa dan Harun. Mereka menghancurkan diri sendiri dan pengikut mereka. Tanah terbelah dan menelan mereka serta semua yang mereka miliki. Ini menunjukkan betapa seriusnya Tuhan memandang pemberontakan itu. Ketidakpuasan dan ambisi itu penting dan dapat melahirkan visi. Namun jika tidak terkendali, bisa berakibat fatal, seperti yang dialami oleh para pemberontak itu. Jika tidak dikendalikan, ketidakpuasan membuat kita melawan pemimpin, bukannya membangun. Ambisi yang tak terkendali berpotensi menghancurkan struktur hierarki di mana kita berada. Kita perlu mengendalikan ketidakpuasan kita serta mengarahkan ambisi kita sesuai kehendak Allah. Dengan demikian, sikap, tindakan, dan perjuangan kita sejalan dengan kerinduan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami untuk dapat melihat kepada visi-Mu, untuk dapat tunduk kepada pimpinan-Mu sendiri. Mampukan kami ya Tuhan untuk sungguh-sungguh taat kepada firman-Mu dan kepada kerinduan hati-Mu ya Tuhan. Tolong kami untuk sungguh-sungguh tunduk, menundukkan diri kami dengan penuh kerendahan kepada pimpinan Tuhan, kepada kerinduan Tuhan, kepada firman Tuhan, kepada isi hati Tuhan. Supaya sebagai pemimpin, kami boleh dapat membawa jemaah yang Tuhan percayakan kepada kami, kepada isi hati Tuhan. Dan sebagai jemaah, kami tahu apa isi hati Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, milikilah ambisi yang dikuduskan, tunduklah kepada firman-Nya dan otoritasnya, pekahlah kepada isi hati Tuhan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.